Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa istiqomah dalam mengabdi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dakwah Islam yang budiman, yang semoga dirahmati Allah, pencinta kebenaran, pecinta amal soleh, pecinta kebaikan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Edar Sipa Channel, ya. Channel yang biasa-biasa saja, namun semoga selalu bermanfaat untuk umat. Baiklah, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua nikmat yang banyak lupa manusia akan nikmat tersebut. Bunyi dari sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim, nikmatani wa ghabunun bihi ma katsiran minan nas as-sehat wal faragh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, lalai kepada kedua nikmat ini. Yakni apa nikmat tersebut? Yakni nikmat sehat, as-sehat wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Ini banyak manusia tertipu. Sebelum ke pembahasan hadis ini, saya ingin menyampaikan dari uraian saya kemarin, ya. Sebentar saya tambahkan, yaitu yang sudah diupload kemarin tentang kalimat penting, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Saya menemukan tulisan, ya, yang dimana di situ dijelaskan bahwa ada seorang doktor dari Mesir, namanya Dr. Rashad Khalifah, yang tinggal di AS, Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat. Beliau namanya siapa, sahabat? Dr. Rashad Khalifah. Beliau menulis The Miracle of Quran. Itu, ya, yang keajaiban Al-Quran. Beliau meneliti, menghitung dengan seksama dengan alat canggih, ya, bagaimana huruf-huruf, jumlah-jumlah huruf, lalu beliau diambil kalkulasi atau jumlah-jumlah dibagi, dikali dan lain sebagainya, sehingga menemukan bagaimana ada makna-makna yang terkandung di dalam jumlah-jumlah huruf Al-Quran itu, ya. Ada keajaiban yang beliau peroleh di dalam makna huruf-huruf per huruf yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Berarti lebih meyakinkan bahwa Al-Quran ini adalah bukan buatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalimat bismillah, ya. Bismillah itu kalau kita jumlah hurufnya ada 19. Ada 19, silahkan cek, ya, sahabat, ya. Bismillah itu hurufnya ada 19. Lalu surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Lalu bismillah ada
di 113 surat ya yang tidak ada kata bismillah itu, ya yang tidak boleh diawali dengan bismillah itu adalah surat At-Taubah, artinya pengampunan, atau surat Baro'ah ya, berlepas diri. Kemarin sudah kita jelaskan kenapa surat At-Taubah tidak ada bismillah, karena isinya adalah cerita orang kafir, cerita orang munafik, dan di sana ada peperangan. Namun para ulama sepakat juga bahwa bismillah bisa di pertengahan dibaca di surat At-Taubah tersebut. Kemarin sudah kita jelaskan. Jumlah bismillah ada 19, surat yang ada di dalam Al-Quran itu 114. Kalau kita jumlah ya, 114 itu kan 114 ya. Berarti 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6. Nah, 19 kali 6 itu bertemulah angka 114. Lalu apabila 114 kita bagi 9 ya, 19 maksudnya ya, maka akan ketemu 6. Nah, seperti itu. Luar biasa. Begitupun ayat-ayat luar biasa yang lain ya. Seperti di surat Nun ya. Bisa kita jumlah itu ada huruf nunnya itu ada 2698 ya. Begitulah sahabat ya. Ya itu banyak ya sekali yang bisa digali oleh Pak Dr. Rasad ini ya, selain huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bahkan kalau kita urut dari surat At-Taubah, surat At-Taubah itu kan surat ke 9 ya. Urutan-urutan dari atas itu. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, lalu An-Nisa, Al-Maidah, An-Nahl ya. Perang An-Nahl. Terus bukan An-Nahl ya, yang perang itu Al-Anfal ya. Terus ke bawah itu 9 itu At-Taubah ya. Lalu kalau 9 kita tarik ke bawah, yang kemarin kita sampaikan di surat Al-An'am itu surat yang ke-27 ya. Di situ ada ayat yang menerangkan Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Bilqis itu yang ada Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Bismillah menjadi sama tetap ya, walaupun di At-Taubah tidak ada Bismillah dulu, namun ada di surat Al-An'am ya. Al-An'am itu ada kalimat Bismillahnya seperti itu. Surat ke berapa kemarin itu, surat Al-An'am ya, itu surat ke-27 di dalam Al-Quran. Maka kalau kita urut dari At-Taubah sampai ke-27, maka ketemu lagi menjadi angka 19. 9, 10, 11, 12 sampai 27 itu kita jumlah 19 ya. Ketemu di surat, mohon maaf, bukan Al-An'am, An-Naml ya. Surat An-Naml ayat ke-30 ya. Itu ada Bismillah menggantikan posisi surat At-Taubah ya, Al-Baro'ah yang tidak ada Bismillahnya. Jadi tetap Bismillah ada 114 kali seperti itu. Ya kurang lebihnya itu tambahan kajian yang kita sampaikan tentang Bismillah. Ya mudah-mudahan manfaat ya informasi ini, kajian ini sahabat. Dan intinya mari kita terus menggali ya, semakin kita menggali ilmu-ilmu Allah itu semakin kita ini bodoh ya. Semakin banyak yang tidak kita ketahui. Baik, kembali lagi kepada kajian tadi, yakni hadis tentang nikmat yang sering dilupakan oleh manusia.
bahwasanya ada dua nikmat yang seringkali dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan sempat. Manusia memang sifatnya salah dan hilaf. Lalu banyak manusia diberikan oleh Allah kenikmatan sehat, ya, namun waktu tidak ada, ya, sibuk terus ngurusin bisnis, ngurusin keuangannya, ngurusin usahanya dan sebagainya, sehingga waktunya habis, ya, tidak sempat mengaji Quran, tidak sempat bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, tidak sempat lagi untuk bercengkrama dengan keluarganya. Waktunya disibukkan untuk mengurus perusahaannya atau kegiatan-kegiatan yang memang mungkin menguras kesibukan tersebut, ya, waktunya. Ada orang sehat namun waktunya habis, ya. Ada orang yang sakit, ya, banyak waktunya, ya, hanya berbaring saja, ya, syukur-syukur diberi kemampuan untuk mengisi waktu itu dengan zikir, membaca Quran, bertafakur, menghafal ayat-ayat Allah atau menghafal hadis baginda Rasulullah SAW, itu bisa dimanfaatkan, ya. Seperti itulah manusia, ya. Antara sehat dan waktu ini sering dilupakan, ya. Tatkala kita sakit baru terasa bagaimana nikmatnya sehat, ya. Ini gigi ini Allah berikan nih gigi, ya. Kita makan, tatkala gigi kita sehat, makan apapun akan terasa nikmat lah, ya. Namun tatkala gigi ini sakit, sedikit kecil aja di dalam gigi ini, maka semua kenikmatan tentang kemakanan itu akan hilang, ya. Akan hilang. Yang ada adalah sakit. Maka buru-buru kita mencari dokter gigi, ya, untuk menyembuhkan, untuk bersyariat torekot jalan ikhtiar kita agar sembuh. Begitupun yang lainnya, sariawan di bibir, ya. Itu kenikmatan makan apapun tidak akan merasa nikmat karena ada organ kita yang sakit. Jadi sangat penting antara waktu dan kesehatan itu sangat penting. Jadi mahal harganya. Waktu itu juga mahal, sehat itu juga mahal, ya. Bagaimana orang barat memaknai waktu itu dengan money. Time is money. Bahasanya waktu adalah uang. Kalau pepatah Arab, al waktu kasyaf, ya. Waktu adalah pedang. Ya, maknanya bagaimana kita menggunakan waktu ini. Waktu kita gunakan untuk kebaikan, maka akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Waktu yang kita punya, kita pakai dengan bermaksiat, dengan sia-sia, maka yang ada pun bukan pahala, ya, dosa, ya. Menumpuk-numpuk dosa. Sehingga rugi kita itu, ya. Baiklah ikhwan fillah rahimani Allah, ya, penggemar dakwah Islam yang dimuliakan Allah dimanapun berada, lewat channel ini yang saya bangun ini, ya, doakan sahabat, ya, selalu istiqomah dalam ibadah, selalu istiqomah dalam perjuangan, dan selalu kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, ya, diri, kecerdasan pikiran, kecerdasan akal untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, ya, sebagaimana hadis baginda Rasul bahwasanya Allah akan berikan kebahagiaan pada orang yang memahami ilmu agama. Wa may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kebahagiaan tentunya di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan lurus, ya, dalam mengamalkan ilmunya tersebut. Maka juga hadis baginda Rasulullah menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum ma ta'allamal Quran wa 'allamah. Itu sebaik-baik manusia adalah orang, ya, seorang hamba, seorang manusia yang mengajar Al-Quran,
ya, dan belajar Al-Qur'an. Karena ini Al-Qur'an ini adalah mukjizat dari Allah, warisan baginda Rasulullah SAW yang harus kita jaga, ya, kita utamakan sebagai pedoman kehidupan kita. Mungkin apa yang disampaikan cukup dulu, ya. Mudah-mudahan dakwah yang singkat ini bermanfaat, dan saya berdoa, ya, untuk para pendengar yang budiman dimanapun berada, ya, jabatan apapun Anda, profesi apapun Anda, ya, sedang dalam posisi pun apapun Anda, ya, yang sakit semoga sembuhkan oleh Allah, yang sehat mudah-mudahan Allah lebihkan kesehatannya, bisa berbuat banyak untuk umat, ya, yang kan mungkin terpuruk ekonominya, segera Allah perbaiki dengan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ekonomi kita, ya. Perdagangannya dilancarkan, bisnisnya dilancarkan, usaha-usahanya dimudahkan, ya, karirnya dicemerlangkan Allah, ningkat, ya, disayang atasannya, ya, lebih-lebih disayang keluarganya, ya, terus dan terus. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kebaikan. Usikum wa nafsi bitaqallah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.